Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Proyek Hukum Islam Wawancara Pengadilan Agama dengan saya sendiri Fajri Nur Samsi dengan NIM 811420456. Kemudian dengan rekan-rekan saya Muhammad Rafif Noval Fikri dengan NIM 811142045. Kemudian saya Muhammad Irfan Jaki dengan NIM 811142043. Selanjutnya, perkenalkan, saya Rivaldo Tasoid dengan NIM 811420457. Selanjutnya, saya Adi Baruf dan Islam dengan NIM 811420454. baik, di sini kelompok kami akan mewawancarai Pengadilan Agama dari Pengadilan Agama Bekasi. Baik, selamat siang Bapak Arianto yang kami hormati dari Pengadilan Agama Bekasi serta rekan-rekan seperjuangan kami di Universitas Negeri Semarang. Oh, Semarang. Ya, walaupun dengan kondisi harus wawancara dengan secara online, tentunya tidak akan menyurutkan semangat kami dalam beraktivitas, kemudian belajar dari Pengadilan Agama Bekasi dari Pak Arianto. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sini untuk rekan-rekan di sini telah hadir bersama kita Bapak Arianto dari Pengadilan Agama Bekasi. Nah, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang terkait dengan pengadilan agama nih. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa kita mulai wawancara. Silakan untuk rekan-rekan jika ada ingin yang ditanyakan. izinkan saya bertanya, Pak. Pertama, perkenalkan, nama saya Rivaldo Tasoid dari Universitas Negeri Semarang. Pertanyaan saya seperti ini, Pak. Bagaimana struktur organisasi di Pengadilan Agama Bekasi? Untuk struktur sendiri, struktur organisasi, itu kan setiap pengadilan dikepalai, kita disebutnya ketua pengadilan. Ada ketua pengadilan, ada wakil ketua, sementara ada garis koordinatnya bahwa hakim itu berkoordinasi dengan ketua itu dan wakil berkoordinasi dengan hakim. Di bawah ketua ada wakil, di bawah wakil itu nanti ada dua, panitera dan sekretaris. Apa fungsinya? Seperti tadi Pak Panitera bilang, bahwa panitera itu tugasnya di bidang perkara, jadi pengadministrasian di bidang perkara. Sementara sekretaris pengadministrasian di bidang operasional dan umum. Nah, di bawah panitera itu ada 3 panmut, namanya 1 panmut hukum, panmut gugatan, dan panmut permohonan. Nanti di bawah itu ada panitera pengganti. Apa tugasnya? Itulah untuk mengikuti jalannya sidang, mendampingi majelis hakim. Dalam saat sidang, hakim itu ada ketua majelis, ada hakim anggota 2 orang, plus 1 orang panitera pengganti. Sementara sekretaris membawahi 3 kasubag, kasubag umum keuangan, kasubag pelaporan TI, teknik informasi, PTIP disebutnya ya, kemudian kasubag kepegawaian dan ortala, organisasi dan tata laksana. Setelah itu ada JS dan JSP. Apa bedanya JS dan JSP? Jurusita ya. Jurusita tanpa pengganti, jurusita aja JS, itu diangkat oleh Dirjen Badilak SK-nya. Sementara JSP diangkat oleh ketua pengadilan setempat, ketua pengadilan satker. Izin bertanya, Ya. perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Irfan Jaki dari Universitas Negeri Semarang. Ya. Saya ingin bertanya, di Pengadilan Agama Bekasi, apa saja tugas pokok dari hakim dan panitera, lalu apa fungsi dari hakim dan panitera yang bertugas? Terima kasih. Yang pertama masalah tugas panitera ya, paniteraan ya. Tadi ya. Ya tentunya tugas panitera itu mengurusi masalah secara administrasinya ya.
administrasinya dari mulai pendaftaran ya kan sampai endingnya masalah penyelesaian putusan. Kalau tugas hakim ya tentunya kan memutus perkara kan, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang ditunjuk oleh ketua pengadilan PMH itu penunjukan majelis hakim. Oke, baik. Mungkin itu ya untuk jawaban dari Muhammad Irfan Zaki ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mulai penasaran Bapak, ini terkait dengan jenis-jenis kasus. Nah, yang sering diterima atau ditangani oleh pengadilan agama itu sebenarnya kasus apa saja gitu Bapak? Tentunya pengadilan agama itu ya kan menerima ya kan dan mengadili itu khusus orang-orang yang beragama Islam yang pertama. Ya kan? Yang pertama kan masalah cerai talak, ya kan? Misalkan cerai talak kan? Cerai talak itu perceraian, permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Yang keduanya cerai gugat. Perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Ya kan? Misalnya yang ketiga masalah kewarisan. Ya kan? Misalkan ada yang orang tua udah meninggal kan, nenek kita, orang tua kita meninggal kan mengajukan waris ya kan. Nah, waris ada dua. Misalkan kalau yang sengketa namanya gugatan waris. Nah, kalau waris yang enggak sengketa namanya penetapan. Selanjutnya misalkan masalah isbat nikah. Ya kan? Terus yang terakhir itu masalah ekonomi syariah. Saya semakin tertarik lebih dengan jenis dari perkara yang ditangani. Karena kan sekarang itu kan ada masa sejak 2019 datangnya masa pandemi Bapak. Nah, karena kan di dalam sebuah keluarga sering ada punya perubahan terkait dengan psikologis yang menimbulkan permasalahan. Nah, kira-kira semenjak adanya masa pandemi ini, ada nggak perubahan yang signifikan dari suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan agama dari segi jumlahnya gitu Pak? Perubahan jumlah yang signifikan gitu dari suatu perkara. Kalau dari segi jumlah emang kita agak menurun terus terang karena masalah pandemi kan. Cuman kan kita juga mensiasati Mas, dengan adanya pandemi itu kita pendaftaran itu bisa melalui online. Nah kan pendaftaran pun kita bisa melalui online, nggak harus berbondong-bondong datang ke pengadilan. Memang dengan ada pandemi ini kita juga di pengadilan agama juga membatasi Mas. Jadi biasanya itu kalau kita normal itu kurang lebih itu 1 bulan itu bisa antara berkisar 400 sampai 500. Perkara ya, untuk pas normal ya, dalam kondisi normal. Nah, sekarang dalam kondisi pandemi itu sekitar 300 sampai 400 lah, berarti turun untuk sementara di Bekasi. Saya izin bertanya Bapak. Sebelumnya saya Muhammad Rafiq Fikri dari Universitas Negeri Semarang. Saya ingin bertanya, jika seseorang ataupun beberapa orang tidak merasa puas dengan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan agama, apakah masih ada upaya-upaya lain untuk mendapatkan keadilan? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Upaya hukumnya ya banding, ya kan? Kalau misalkan pas putusan penggugat dan tergugat hadir, ya kan, terhitung untuk banding itu 14 hari sejak dibacakan putusan untuk upaya hukum banding. Dan apabila putusnya first take atau di luar hadirnya salah satu pihak, ya kan, upaya hukumnya 14 hari sejak yang tidak hadir dikasih tahu. Itu yang untuk perkara yang manual. Kalau yang perkara litigasi ya. Ya. Perkara litigasi itu perkara yang misalnya pemeriksaannya melalui elektronik, tidak dihadiri oleh, jadi para pihak itu nggak hadir di pengadilan. Biasanya mereka hadir itu pas pemeriksaan saksi ya Mas Tata ya. Pas
pas pemeriksaan saksi harus hadir. Nah, itu untuk jeda untuk upaya hukumnya itu 14 hari kerja. 14 hari kerja itu istilahnya hari Sabtu Minggu itu nggak dihitung gitu Mas. Hari libur tidak Hari dihitung. libur nggak dihitung. Sedangkan untuk yang manual 14 hari kalender, Sabtu Minggu dihitung. Mungkin cukup sampai di sini saja. Kami tutup, Bapak. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama.